Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deni Akbar, nomor induk mahasiswa 19.010.128, Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan halaman website saya atau infografis yang telah saya buat yang berjudul Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan daerah tempat tinggal di Provinsi Jawa Barat. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah pengangguran atau pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Dapat dilihat pada grafik, tingkat pengangguran terbuka di perkotaan justru lebih tinggi dibandingkan pada TPT di pedesaan. Tapi dari tahun 2019 menuju 2020, TPT di perkotaan dan pedesaan sama-sama mengalami penurunan, di mana TPT perkotaan pada tahun 2019 sebesar 8,23% turun menjadi 8,04% pada tahun 2020. Dan TPT di pedesaan yang awalnya pada tahun 2019 sebesar 8,04% turun menjadi 7,83% di tahun 2020. Selanjutnya, lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan adalah jenis lapangan pekerjaan yang tersedia bagi para pencari kerja, khususnya pengangguran, dan disertai syarat-syarat tertentu. Pada data lowongan kerja yang terdaftar pada tahun 2020, di mana laki-laki sebanyak 3.404 orang, sedangkan perempuan lebih banyak sebesar 6.664 orang. Tapi kebanyakan orang kesulitan mencari lowongan pekerjaan. Ada banyak perusahaan yang tidak mengumumkan posisi yang dibutuhkan dan baik, sehingga banyak orang yang memiliki potensial besar ketinggalan dan kehilangan informasi. Banyak perusahaan-perusahaan yang hanya mengumumkannya dengan hanya menempelkan kertas di gedungnya. Selain itu juga biasanya pencari kerja sering malas untuk mencari informasi lowongan pekerjaan. Selanjutnya pada halaman kedua, yaitu pencari kerja menurut pendidikan. Pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang mampu menyerapnya. Jadi tingkat pengangguran tinggi, sumber daya menjadi terbang percuma, dan tingkat pendidikan masyarakat merosot. Pada data pencari kerja menurut pendidikan, yang sangat mempengaruhi angka pengangguran naik yaitu tingkat kelulusan SMA atau SMK yang cukup tinggi, yaitu sampai dengan 73%, sedangkan tingkat penyerapan tenaga kerja rendah. Selanjutnya pada data persentase penduduk miskin, di mana pada tahun 2018 sebesar 7,45%, kemudian pada tahun 2019 turun menjadi 6,99%, dan pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 7,88%. Pada umumnya, pengangguran disebabkan karena jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Pengangguran sudah menjadi masalah bagi perekonomian sejak lama, sebab karena adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat berkurang. Akibatnya, timbullah kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Orang yang tumbuh di lingkungan dan keluarga miskin biasanya juga akan tumbuh menjadi orang yang kekurangan pula. Hal ini dikarenakan kebanyakan rakyat bawah tidak bisa mengenyam pendidikan yang baik, sehingga banyak dari mereka yang menganggur. Selanjutnya yang terakhir yaitu nilai tukar petani. Apabila kenaikan tingkat pengangguran di desa meningkat, berarti jumlah pekerja sektor pertanian yang juga menyusut. Hal ini merupakan kondisi yang wajar karena pekerja sektor pertanian ingin mencari penghidupan yang lebih baik sehingga memutuskan untuk berhenti bertani. Namun ada yang berhasil mendapatkan pekerjaan baru, tapi ada pula yang masih menjadi pengangguran. Dapat dilihat pada grafik, jika NTP lebih dari 100, berarti petani mengalami surplus. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. Jika NTP atau nilai tukar petani sama dengan 100, berarti petani mengalami impas. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya. Jika nilai tukar petani kurang dari 100, berarti petani mengalami defisit. Pendapatan petani turun lebih kecil dari pengeluarannya. Jadi penyebab menurunnya TPT di pedesaan juga disebabkan karena sejahteranya para petani di Provinsi Jawa Barat. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.